Coba dibayangin, Anda jadi korban kejahatan. Toko Anda dirampok. Tapi pas Anda berusaha cari keadilan, malah Anda yang dijeblosin ke penjara. Kedengarannya mustahil banget kan? Tapi ini beneran terjadi. Inilah kisah nyata yang bikin kita semua geleng-geleng kepala. Inilah paradoks Putra Sembiring. Jadi, di satu sisi Putra Sembiring ini jelas-jelas korban. Toko ponsel keluarganya dibobol dan kerugiannya itu puluhan juta rupiah. Tapi, di sisi lain, sekarang dia malah jadi tersangka dan duduk di sel tahanan. Korban sekaligus tersangka, gimana ceritanya coba? Dua status yang saling bertabrakan ini bisa nempel di satu orang yang sama. Oke, supaya kita semua ngerti gimana alurnya kok bisa jadi begini, kita harus mundur sedikit ke titik awal. Yuk kita telusuri bareng-bareng rentetan peristiwa yang mengubah seorang korban pencurian jadi tersangka kriminal. Semua ini berawal dari satu kejadian, pencurian di toko ponsel milik keluarga Sembiring, namanya Promosel. Nah, peristiwa inilah yang jadi pemicu dari semua drama hukum yang bakal kita bahas. Kerugiannya ini bukan kaleng-kaleng loh, puluhan juta rupiah. Jadi ini bukan sekedar pencurian kecil-kecilan, ini tuh pukulan telak buat bisnis keluarga mereka. Dan jadi alasan utama kenapa mereka gigih banget buat cari keadilan. Jadi, yang hilang itu ada puluhan handphone, layar LCD, dan barang elektronik lainnya. Nah, kecurigaan tuh langsung mengarah ke dua orang teknisi yang baru banget kerja di sana. Baru 2 minggu, namanya DT dan KR. Merasa dikhianati dan dirugikan, Putra pun langsung bikin laporan polisi. Nah, momen penangkapan para tersangka ini jadi titik di mana ceritanya mulai rumit. Kenapa? Soalnya menurut keluarga Sembiring, mereka itu nggak bertindak sendirian. Mereka mengklaim kalau setiap langkah yang mereka ambil itu ada di bawah arahan dan bimbingan polisi. Oke, jadi tanggal 22 September 2025, situasinya memanas. Keluarga Sembiring berhasil melacak para pencuri ini ke Hotel Kristal. Katanya mereka bergerak atas arahan seorang penyidik, Brigadir SH, yang bahkan ikut datang ke lokasi barang mereka. Tapi situasinya tiba-tiba jadi tegang. Salah satu tersangka kabarnya ngeluarin pisau yang langsung memicu reaksi spontan dari anggota keluarga. Sebuah tindakan yang mereka sebut sebagai pembelaan diri. Bagi keluarga Sembiring, argumen mereka jelas banget. Itu bukan penyerangan, itu murni reaksi spontan buat membela diri dari ancaman senjata tajam. Sebuah poin yang krusial banget yang kelihatannya diabaikan. Dan disinilah semuanya jungkir balik. Dalam sekejap, sang korban pencurian tiba-tiba dituduh melakukan kejahatan. Narasi kasus ini diputar 180 derajat. Coba perhatikan deh, seberapa cepat situasinya berubah. Tanggal 22 September, keluarga Putra nangkep para pencuri. Cuma selang 4 hari, tanggal 26 September, muncul laporan tandingan dari orang tua si pencuri. Laporannya, pengeroyokan. Dan yang paling ironis, keluarga Sembiring ini ngaku punya bukti video yang nunjukin kalau Putra sama sekali nggak ikut melakukan kekerasan. Dia cuma berdiri dan nonton. Tapi, entah kenapa, bukti ini seolah-olah nggak ada artinya. Karena penyidik tetap aja menetapkan dia sebagai tersangka. Pembalikan peran ini benar-benar bikin bingung kan? Laporan pencurian yang dibuat Putra sebagai korban malah bikin dia jadi tersangka di kasus lain. Sebaliknya, laporan pengeroyokan dari pihak pelaku justru yang berhasil bikin Putra masuk penjara. Logika hukumnya seakan-akan kebalik. Nah, sekarang keluarga Sembiring ini berjuang sendirian. Mereka berusaha mati-matian mencari bantuan untuk meluruskan apa yang mereka anggap sebagai sebuah ketidakadilan yang luar biasa. Jadi, dasar hukum penangkapan Putra ini adalah pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Gara-gara pasal inilah, dia ditangkap pada 3 Januari 2026 dan sampai detik ini masih berada di dalam tahanan. Keluarganya jelas nggak tinggal diam. Mereka udah memohon bantuan kemana-mana. Dari Kapolri dan Kapolda sampai ke Presiden dan Wakil Presiden. Bahkan mereka sampai menggelar aksi unjuk rasa di Mabes Polri. Ini benar-benar upaya habis-habisan buat mencari keadilan. Terus hasilnya apa? Menurut keluarga, semua perjuangan itu cuma ketemu sama keheningan. Gak ada satupun respon resmi dari lembaga-lembaga yang seharusnya melindungi warga negaranya. Rasanya seperti berteriak ke sebuah dinding yang bisu. Kisah Putra Sembiring ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang cukup mengganggu. Kalau ngikutin arahan dari penegak hukum aja justru bisa bikin seorang korban berakhir di penjara, lantas kepada siapa lagi kita sebagai warga negara bisa berharap untuk dapat perlindungan dan keadilan?